Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang one way ANOVA. Apa itu one way ANOVA? Jadi kita mulai dulu dari ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. One way ANOVA adalah analisis varian dengan satu variabel dependen atau variabel terikat dan satu variabel independen atau variabel bebas. One way ANOVA ini merupakan perluasan dari independent sample t-test, di mana independent sample t-test membandingkan nilai rata-rata variabel terikat pada dua kelompok saja, sedangkan one way ANOVA bisa digunakan untuk kelompok yang lebih dari dua. Pada one way ANOVA, sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Lalu data harus berdistribusi normal, maka kita lakukan uji normalitas. Data harus homogen, maka kita uji homogenitas. Lalu kita uji hipotesisnya menggunakan one way ANOVA. Untuk uji normalitas kita tentukan dulu H0 dan H1-nya. H0 itu sama dengan data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Lalu untuk uji homogenitas kita tentukan H0 dan H1-nya juga. H0 data homogen, H1-nya data tidak homogen. Untuk uji normalitas dan uji homogenitas pada SPSS, pertama input data ke dalam SPSS. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Pada halaman Explore, untuk dependent list diisi dengan variabel IPK. Ini kita langsung sesuaikan dengan contoh soal yang akan kita selesaikan nanti. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke kotak dependent list. Untuk faktor list diisi dengan variabel daerah. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke kotak faktor list. Lalu klik Plot dan klik Plot. Pada halaman Explore Plot, centang kolom Normality Plot p-test. Ini untuk uji normalitas. Pada Split vs Level with Level Test, pilih Power Estimation. Ini untuk uji homogenitas. Klik Continue dan klik OK. Lalu kita lihat hasilnya. Untuk uji normalitas, jika nilai signifikansinya kurang daripada 0,05 maka H0-nya ditolak. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Bagaimana untuk uji homogenitas? Jika nilai signifikansinya kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti data tidak homogen. Jika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Hal ini berarti data adalah homogen. Jika data sudah terbukti berdistribusi normal dan homogen, maka kita bisa melanjutkan pada tahap selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis dengan menggunakan one way ANOVA. Pertama, menentukan H0 dan H1. H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. H1-nya terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Ini langsung disesuaikan dengan contoh soal ya. Bagaimana one way ANOVA pada SPSS? Pertama, input data ke dalam SPSS. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih menu Compare Mean, lalu pilih one way ANOVA. Pada halaman one way ANOVA, untuk dependent list diisi dengan variabel IPK. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke kotak dependent list. Untuk faktor diisi dengan variabel daerah. Caranya dengan mengklik variabel yang ada di kotak sebelah kiri, lalu klik tombol anak panah sehingga variabel tersebut pindah ke kotak faktor. Lalu klik option centang deskriptif, lalu klik tombol kosong centang kolom LSD. Klik continue, lalu klik OK, dan kita lihat hasilnya. Jika nilai signifikansinya kurang daripada 0,05 maka H0-nya ditolak. Artinya bahwa terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Jika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05 maka H0-nya diterima.
Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Untuk lebih memahami langkah-langkah uji normalitas, uji homogenitas, dan one way ANOVA, kita langsung praktik menggunakan SPSS. Nah, kita bisa menggunakan contoh berikut. Contohnya seperti ini. Apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran? Jika ada perbedaan, manakah di antara ketiganya yang memiliki IPK paling tinggi? Data IPK mahasiswa dari masing-masing daerah ditampilkan sebagai berikut. Nah, ini IPK menurut daerah. Jadi daerahnya dibagi 3 ya, desa, kota, dan pinggiran. Kita input data ini kepada SPSS. Nah, ini datanya. Untuk data yang desa kita copy. Maksudnya IPK mahasiswa yang dari desa ya. Kita copy, kita buka SPS-nya. Sebelumnya kita buat dulu variabel. Ini variabel daerah. Di sini variabel IPK. Oke, yang daerah desimalnya tuh di-nolkan, IPK tetap. Nah, untuk yang daerah values-nya kita isi. Misalkan 1 itu adalah desa, kita tambahkan. 2 itu adalah kota, kita tambahkan. 3 itu adalah pinggiran, kita tambahkan. Oke, kita klik data view. Di sini ya, daerah, kita paste. Oke, ini tadi data dari desa ya, 1. Lalu kita kembali. Nah, sekarang yang kota, kita copy, kita input. Kota tadi misalkan 2 ya. Lalu yang pinggiran. Pinggiran itu 3. Oke, setelah itu kita uji normalitas dan uji homogenitas. Analyze, descriptive statistics, explore. Daerah, kita maksudkan daerah, kita pindah pada faktor list. IPK kita pindah pada dependent list. Setelah itu plot, sini plot. Setelah itu centang normal plot with test, power estimation, continue, dan oke. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya ya. Nah, untuk uji normalitas kita lihat pada Shapiro Week. Untuk signifikansinya pada daerah desa, kota, dan pinggiran itu semuanya lebih daripada 0,05. Dan untuk uji homogenitas kita lihat IPK-nya di based on mean, signifikansinya 0,363, berarti lebih besar daripada 0,05 atau lebih daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, karena nilai signifikansinya lebih daripada 0,05 untuk uji normalitas dan uji homogenitas, maka H0-nya diterima, yang berarti data berdistribusi normal dan homogen, sehingga kita bisa
melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi kita kembali lagi pada SPSS. Untuk one way ANOVA, kita klik Analyze, Compare Mean, one way ANOVA. Untuk daerah kita pindahkan pada faktor list, untuk IPK kita pindahkan pada dependent list. Lalu klik option deskriptif. Di sini sebetulnya bisa uji homogenitas juga ketika kita klik di sini. Tapi karena kita sudah mengujinya tadi, maka ini sudah tidak diperlukan lagi. Continue, lalu klik post hoc LSD dan klik continue, lalu oke, dan kita lihat hasilnya. Pada ANOVA kita lihat signifikansinya kurang daripada 0,05, misalnya kan 0,004. Kesimpulannya, karena nilai signifikansinya kurang daripada 0,05, maka nolnya ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Di sini kita sudah bisa melihat bahwasanya terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, kota, dan pinggiran. Namun kita ingin tahu lebih spesifik perbedaan antar kelompoknya, maka kita bisa melihat hasil dari uji post hoc. Bagian ini menampilkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang IPK-nya paling tinggi. Untuk melihat perbedaan antar kelompok dapat dilihat pada kolom signifikan. Misalnya untuk melihat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari pinggiran dan desa. Nah, maka diperoleh nilai signifikan 0,001. Oleh karena nilai signifikansinya kurang daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari pinggiran dan desa. Dalam hal ini IPK mahasiswa yang berasal dari pinggiran lebih rendah daripada IPK mahasiswa yang berasal dari desa. Nah, bisa dilihat di mean difference. Ini kan min 0,42714. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama silakan lakukan perbandingan untuk daerah-daerah lainnya, sehingga nanti bisa diambil kesimpulan daerah mana yang mempunyai IPK paling tinggi. Nah, untuk lebih jelas tentang perbedaan rata-rata antar daerah itu, kita bisa lihat di deskriptif. Tadi yang kita gunakan daerah pinggiran dan daerah desa ya. Nah, di sini bisa dilihat di mana rata-rata IPK mahasiswa pinggiran berapa nih? 2,85, dan rata-rata IPK mahasiswa desa 3,2771. Sehingga bisa dilihat lebih rendah mana? Lebih rendah mahasiswa pinggiran. Benar ya yang tadi ya. Nah, nilai min tadi didapat dari 2,85 dikurangi 3,2771, sehingga didapatkan nilai min 0,42714. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk one way ANOVA. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.